Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah, ini kita sudah kembali di indahnya Ramadan, masih membahas tema besar kita, bahaya sihir di era modern seperti sekarang ini. Masya Allah, tadi UAS dan juga Ustadz Faizal telah menjelaskan betapa luar biasanya, dahsyatnya sihir yang menimpa manusia. Oke, saya sudah bersama jamaah. Ini siapa yang mau nanya, jamaah? Waduh, banyak sekali. Saya sudah bersama jamaah yang di sini. Saya persilakan terlebih dahulu untuk berdiri. Bapak siapa? Silakan dikenalkan dan juga diajukan pertanyaan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurtubi. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tadi bahwa ada satu bacaan yang disampaikan syaitan kepada Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi agar bisa terhindar dari gangguan setan. Nah, kira-kira Ustadz itu ada SK-nya, syarat dan ketentuannya berlaku atau tidak, Ustadz? Karena banyak orang yang kadang-kadang sudah hafal di ayat kursi, tapi tetap aja bisa kerasukan setan, jin dan lain sebagainya. Atau bahkan kadang-kadang untuk mengucapkan saja kita agak kurang yakin. Apakah kira-kira ayat kursi saya ini benar-benar memang bisa menghilangkan jin setan? Tidak, Ustadz. Kira-kira SOP-nya seperti apa untuk bisa kemudian ayat kursi itu menghilangkan jin dan setan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk kembali Pak Kurtubi. Silakan Ustaz Abdul Somad. Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti menulis kitab judulnya Laqtul Marjan. Di situ diceritakan tentang seorang raja di Irak punya keluarga adik perempuan yang sakit diganggu oleh jin, kerasukan terus. Maka dimintalah Imam Ahmad bin Hambal meninggal tahun 241 Hijrah untuk datang ke istana mengobati keluarga ini. Imam Ahmad bin Hambal termasuk orang yang zuhud. Dia tidak mau datang. Karena kalau datang ke istana itu zaman dulu ulama takut menjatuhkan muruahnya, takut rusak hatinya. Maka dia kirimkan terompah kayunya. Ulama kalau berwuduk di dalam kamar mandi, di toilet itu mereka tidak mau kakinya menempel ke lantai, takut was-was. Sunnahnya pakai sendal. Sendalnya itu dulu terompah kayu. Maka kata beliau kepada petugas istana, bawakan saja terompah kayu ini. Maka dibawakanlah sendal terompah kayu itu ke dekat adik yang sakit tadi. Alhamdulillah enggak pernah kerasukan lagi, sehat. Lalu kemudian sampai suatu hari tiba-tiba kerasukan lagi. Kerasukan lagi, ini perempuan, didekatkan lagi sendal itu, jinnya ketawa. Kiki lebih kurang. Kedengeran ya Ustaz ya? Dia ketawa, dia katakan, saya bukan takut sama sendal ini. Saya takut sama yang punya sendal. Terus sekarang kenapa kamu masuk lagi? Yang punya sendal udah meninggal. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal sudah meninggal. Jadi kalau orangnya bertakwa, jangankan ayatnya, sendalnya aja ditakutin. Jadi Bapak Ibu jangan heran nanti kalau sendal Ustadz Faizal hilang. Mungkin sudah diambil, ada yang kerasukan. Jadi bukan merendahkan ayatnya. Gunnya itu penting, senjatanya penting, tapi man behind the gun. Orang yang ada di samping senjata. Jadi sebenarnya ingin saya sampaikan, sesuaikanlah makna tauhid di dalam ayat itu dengan ketauhidan dan kekuatan kita kepada Allah. Ini bukan mantra, bukan bim salabim abrakadabra. Demikian. Wallahu a'lam. Artinya ketika itu tauhid kita sudah mantap dan kita merasa diganggu jin dan ingin mengusir jin itu tanpa mengucapkan ayat kursi ataupun doa-doa, hanya misalnya auzubillahi minasyaitonirrajim, dengan keyakinan atau keimanan tauhidan kita yang mantap, itu insya Allah akan terhindar dari syirik dan jin itu ya Ustadz ya. Kalau ada orang mengatakan saya nggak perlu ayat-ayat ini, tauhid saya sudah kuat, ini nggak benar juga. Karena dia meninggalkan sunnah. Jadi ketika kita berpegang dengan aturan yang sudah dibuat oleh Rasulullah SAW, akidah itu batinnya, sedangkan zahirnya tetap ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak hanya sekedar di lisan, tapi hati kita lalai. Maka sejalan antara zahir dan batin. Harus mutakamil, harus sering melengkapi begitu Ustaz ya. Baik, selanjutnya ke jamaah, siapa yang mau nanya lagi? Silakan. Saya sudah bersama jamaah ibu-ibu. Oke, saya persilakan dulu lebih dahulu ibu-ibu, boleh berdiri silakan. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bu Hamidah ingin bertanya kepada Ustadz terkait tadi dijelaskan bahwa sihir itu ternyata serem juga ya Ustadz. Dan juga bagaimana hukumnya. Kalau tadi kan dijelaskan ada orang yang seperti Ustadz contohkan itu tangannya penuh dengan paku dan lain sebagainya. Ya. Nah, bagaimana jika ada orang yang sakit, kemudian dalam penilaian dokter diprediksi tidak ada penyakit dalam tubuhnya, tapi orang itu sakit. Nah, begitu didatangkan, maaf bukan dukun ya, orang pinter gitu bahasanya. Orang pintar. Dokter juga orang pintar kan Bu? Iya. Bukan dengan obat dokter, tapi justru dengan bacaan yang disampaikan oleh orang tersebut, si yang sakit itu bisa jadi sembuh. Lalu hukumnya bagaimana tuh Ustadz? Apakah dia termasuk juga harus bertaubat atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik dan juga sangat fenomenal. Banyak sekali ini dijumpai di masyarakat sekitar ya Ustadz Faizal. Silakan Ustadz. Ya, ketika ada orang yang datang ke dukun atau paranormal atau yang sejenisnya, orang kemudian ya dibacakan kemudian sembuh, ini bukan sebuah jaminan Allah ridho. Bukankah iblis doanya juga cepat sekali dikabulkan? Ya, qala fabima aghwaytani, gimana ketika Allah itu melaknat dia minta supaya ditangguhkan sampai hari kebangkitan, langsung Allah kabulkan. Apakah Allah jadi ridho sama iblis? Kemudian dalam sebuah hadis, istri dari Abdullah ibnu Mas'ud itu pernah matanya bengkak sampai berair. Konon dia itu dicolok sama setan. Jadi matanya selalu sakit dan dia datang untuk minta ruqyah kepada rahib-rahib dari kalangan Ahlul Kitab yang tinggal di sekitaran Madinah. Suatu ketika langsung ketahuan sama Ibnu Mas'ud, kamu mau kemana? Aku mau minta ruqyah sama orang-orang ahli kitab. Karena kalau aku diruqyah dia, dimantrai mereka, ini mataku jadi sakitnya berkurang. Airnya hilang, air mata yang terus-menerus keluar itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud melarang, jangan minta ruqyah karena aku pernah mendengar Rasul bersabda, innar ruqa wat tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah mantra, kemudian tamaim manik-manik yang buat tolak balak ya. Kemudian tiwalah ilmu pelet, jaran goyang, semar mesem, ajian kunjali itu kesyirikan kata Rasul. Otomatis yang disifati syirik ya haram. Tapi karena terdengar Rasul mengatakan ruqyah kok syirik, ini masih terlalu general, datanglah Auf bin Malik al-Asja'i. Kemudian datang juga keluarga dari Amr bin Hazm. Tanya kepada Rasulullah, kunna narqi fil jahiliyah, kami semasa jahiliyah suka meruqyah ya Rasul. Bagaimana pandangan engkau terhadap apa yang kami lakukan, ruqyah yang kami lakukan itu? Rasul tidak langsung melarang, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Coba perlihatkan ruqyah yang biasa kalian baca. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah asal tidak ada unsur syirik di dalamnya. Jadi ini yang terpenting Ibu. Koridornya adalah yang menjembatani antara ruqyah yang haram dengan yang boleh, ada atau tidak unsur syirik di dalamnya. Walaupun nanti ada ijtihad dari para ulama, 3 hal yang harus dipenuhi. Harus menggunakan Quran, asma Allah dan sifat-sifatnya. Harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya oleh orang yang dibacakan. Dan harus meyakini yang menyembuhkan itu Allah, bukan ruqyahnya, apalagi si diri peruqyahnya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Faizal. Mungkin ini juga jadi pengalaman dan juga apa yang pernah dirasakan para jamaah dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Mungkin kita pernah pas lagi tidur nih Ustadz, kita mimpi buruk. Kemudian di dalam mimpi kita itu kita udah berdoa, jadi kayak setengah sadar gitu Ustadz. Nah, ketika kita ingin berdoa, mengucapkan ayat kursi, atau mungkin ada kejadian yang lain tidak sedang tidur. Kita mau berdoa kok kayaknya keluh sangat berat sekali gitu Ibu ya. Mungkin ini pernah juga dialami. Ini apa yang terjadi UAS dan juga Ustadz Faizal? Dijawab nanti ya, kita sahur lagi ya. Nah, kita sahur lagi. Silakan Ustadz, silakan Ustadz. Jadi kajian kita ini sebenarnya lebih pada pengetahuannya. Setelah orang punya pengetahuan yang baik, dia berilmu, tidak mudah tertipu. Lalu kemudian ada amalan. Ada orang hanya berilmu saja tapi tidak ada zikir-zikirnya. Nah, jadi keseimbangan antara
ilmu, dengan zikir, insya Allah Allah akan menurunkan pertolongan. Walladzina jahadu, orang yang bermujahadah, mencari ilmu pengetahuan, datang ngaji, kemudian dia berzikir, dia mendekatkan diri pada Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan hidayah, kami akan memberikan jalan, kami akan memberikan pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah penolong kita Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi pertolongan.